Tidak boleh ada orang lapar di Indonesia. Hebat nggak presiden kita? Dan itu yang ditakuti negara lain. Nama Papua dan perempuan guru Papua menanam padi. Semangat! Kampung Teri, Distrik Kimang, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, mantap! Berapa hektar diolah per hari kemampuannya? Ya, begini Pak, kalau kemampuannya operator tergantung mau 2 hektar sampai 3 hektar bisa Pak. Satu hari? Iya Pak. Kita di Papua nggak diaturin tanam pakai mesin. Mantap. Itu nanam, kaki motong. Oke. Harap motong hari ini. Gue mesin kaki, seorang ngarit. Gue iki loh. Oh bayin, seorang ngarit. Motong gue iki kadam mari oleh hoker. Pesta babi. Pertanyaanku, siapa yang mau tanggung jawab kalau Indonesia kelaparan? Angkat tangan, suruh angkat tangan. Pesta babi kayak pesta rusa, pesta apa? Suruh angkat tangan. Siapa mau tanggung jawab kalau anak bangsa kelaparan? Ada yang mau tanggung jawab? Mau tanggung jawab itu sutradaranya? Untuk menghentikan impor. Memang banyak sakit hati. Yang sakit hati pada bangsa Indonesia karena swasembada, satu, importir. Kedua, negara pengekspor. Yang ketiga adalah mafia dan koruptor. Heran, pada saat kita impor, pada diam. Nggak ada film-film pesta-pesta. Begitu kita swasembada, dia marah. Ada apa? Kalau marah dan bahkan mengatakan itu tidak benar. Kalau tidak benar, berarti kita impor. Kalau impor, itu mendukung petani negara lain, mendukung petani negara anti asing. Halo Sobat Jendela Pengetahuan, kaget banget gak sih? Kenapa ya setiap kali negara kita mau maju dan mandiri, selalu aja ada yang sirik dan pengen ngejatuhin? Nah, ini dia skandal paling panas yang lagi bikin geger satu Indonesia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman akhirnya bongkar standar ganda yang aneh bin ajaib ini. Bayangkan, bertahun-tahun kita hobi impor beras jutaan ton dari luar negeri, dompet negara dikuras habis buat makmurin petani asing. Tapi semua pihak malah diem adem ayem. Gak ada tuh drama, gak ada tuh aksi protes massal. Tapi tunggu dulu, begitu keran impor ditutup rapat dan Indonesia mulai swasembada lewat proyek raksasa di Merauke, mendadak muncul film dokumenter kontroversial Pesta Babi yang nyerang pemerintah habis-habisan. Kebetulan, masa sih? Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas konspirasi dan konflik kepentingan antara mafia impor versus perut rakyat kecil. Siapa sebenarnya dalang di balik layar yang gerah kalau Indonesia berhenti beli beras asing? Jangan-jangan ada piring nasi para pemburu rente yang mulai kegeser. Yuk tonton sampai habis sebelum video ini di take down. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar sekarang. Apakah kalian dukung ketegasan Mentan Amran buat sikat habis antek impor? Atau kalian punya opini lain? Mari kita guncang kolom komentar. Jangan lupa klik like, share video ini ke grup WA biar semua orang melek. Dan subscribe channel Jendela Pengetahuan biar nggak ketinggalan info yang bikin melek pikiran. Tadi kita presentasi, itu di pikiran saya kayak, ini bullshit nggak sih? Jadi maunya harga 15.000, mau minta berapa? Sampai 17. Ya kalau bisa 10.000 Pak, tapi kurang ajar sepertinya kalau 10.000. Kalau 10.000, biarkan petaninya mati, yang 100 juta. Makanya Pak, saya bilang kurang ajar kalau 10.000. Terus berapa mintanya? Mungkin 13 ribuan lah Pak. 13.000? Ya, supaya saya bisa pamer ke tetangga saya bahwa saya bicara sama Pak Menterinya langsung. 12.000 per hari, mau nggak tukar nasib dengan petani? Gak mau Pak. Lah, kenapa kamu mau injak orang? Dosa tuh. Anda jual beras 15.000, aku berkata tolong 13.000. Mau nggak? Tidak Pak. Petani dapatnya 8 juta penuh lumpur tiap hari, you kena AC mengajar, itu dapat 166.000, petani dapatnya 8.000, tukang batu dapat 150.000, adil nggak? Tidak Pak. Lah kenapa kamu mau kurangi, itu saja. Kalau kita perhatikan, perjalanan ketahanan pangan kita selama beberapa tahun terakhir ini memang dipenuhi oleh drama dan lika-liku yang sangat menegangkan. Di bawah komando Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kementerian Pertanian sedang benar-benar gencar menggenjot mesin produksi dalam negeri. Strateginya tidak main-main dan skalanya sangat raksasa. Mulai dari membagikan ratusan ribu alat mesin pertanian Al-Sintan modern, meluncurkan program pompanisasi massal untuk mengairi sawah-sawah yang kekeringan, hingga menyulap lahan-lahan rawa yang tadinya tidur menjadi lahan pertanian produktif yang bisa dipanen berkali-kali dalam setahun. Ini betul Kampung Gumbe, Kisimaling, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri Pertanian atas bantuan alat pertanian berupa TR4, rotavator, pembayan, dan TR2. Dengan adanya alat bantuan ini, hasil kami melimpah, pendapatan kami meningkat, petani modern, petani sejahtera. Tujuannya cuma satu dan sangat tegas, stop ketergantungan dari luar negeri. Pemerintah ingin membuktikan bahwa tanah kita cukup subur untuk memberi makan rakyatnya sendiri. Tapi tunggu dulu, proses eksekusi di lapangan ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan atau sekadar menyusun teori di atas kertas. Saat Mentan Amran harus jatuh bangun, masuk ke dalam kubangan lumpur, dan mendatangi pelosok-pelosok daerah demi memastikan para petani mendapatkan pasokan air serta pupuk yang cukup,
Di balik layar ada sekelompok pihak yang mulai merasa gerah dan tidak nyaman. Mengapa mereka gerah? Jawabannya sederhana, karena selama ini, bisnis impor pangan adalah ladang bisnis yang sangat basah, dengan perputaran uang mencapai angka triliunan rupiah. Ketika keran impor itu mulai disumbat oleh kebijakan swasembada, otomatis ada piring nasi, sebagian orang yang mulai bergeser dan terancam hilang. Kronologinya semakin memanas ketika program perluasan lahan pangan skala besar atau food estate dibuka di wilayah Merauke, Papua Selatan. Proyek strategis nasional ini sejatinya dirancang sebagai benteng pertahanan terakhir untuk mengamankan stok pangan ratusan juta rakyat Indonesia di masa depan. Harapannya, saat krisis iklim global atau perang dunia meletus, kita tidak perlu mengemis atau mengantre beras ke negara tetangga. Namun belum juga padi-padi tersebut tumbuh dengan sempurna, sebuah bom opini diledakkan melalui peluncuran film dokumenter Pesta Babi yang digarap oleh jaringan pembuat film independen. Film ini langsung membingkai proyek ketahanan pangan di Papua tersebut dengan narasi deforestasi, kerusakan lingkungan, hingga tuduhan kolonialisme modern. Bayangkan, di saat para insinyur dan petani lokal sedang memeras keringat di tengah terik matahari Merauke, sebuah narasi besar di media sosial justru mengajak publik untuk menolak proyek tersebut. Pesta Babi di Merauke ada misalnya, kalau mau ayo kita pergi misalnya gitu loh. Apa sebenarnya fakta yang sengaja disembunyikan dari balik lensa kamera film dokumenter itu? Saya sakit hati, saya kecewa sekali. Dihentikan, mulai dari hari ini dihentikan. Seandainya ada yang putar film itu, tolong proses. Fakta ini jarang dibahas. Dalam sebuah forum diskusi terbuka yang dihadiri oleh ratusan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari seluruh penjuru Indonesia, Mentan Amran akhirnya tidak bisa lagi membendung kegelisahannya. Beliau meluapkan sebuah sentilan yang sangat keras, menohok, dan langsung menjadi viral di berbagai platform media digital. Saat kita impor, mereka semua diam. Tapi saat kita swasembada, mereka sibuk bikin film Pesta Babi. Kalimat ini bukan sekadar curhatan emosional seorang pejabat publik biasa, sobat jendela pengetahuan. Ini adalah sebuah pembongkaran realitas mengenai bagaimana sebuah opini publik bisa disetir dan dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Simak tanggapan langsung dan ketegasan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam menantang narasi film dokumenter tersebut di hadapan publik. Pesta Babi. Pertanyaanku, siapa yang mau tanggung jawab kalau Indonesia kelaparan? Angkat tangan, suruh angkat tangan. Pesta babi kayak pesta rusa, pesta apa? Suruh angkat tangan. Siapa mau tanggung jawab kalau anak bangsa kelaparan? Ada yang mau tanggung jawab? Mau tanggung jawab itu sutradaranya? Untuk menghentikan impor. Memang banyak sakit hati. Yang sakit hati pada bangsa Indonesia karena swasembada, satu, importir. Kedua, negara pengekspor. Yang ketiga adalah mafia dan koruptor. Heran, pada saat kita impor pada diam. Nggak ada film-film pesta-pesta. Begitu kita swasembada, dia marah. Ada apa? Kalau marah dan bahkan mengatakan itu tidak benar. Kalau tidak benar, berarti kita impor. Kalau impor, itu mendukung petani negara lain, mendukung petani negara anti asing. Yang menarik adalah ketika Mentan Amran mulai membeberkan data-data pembanding yang valid dan objektif di lapangan. Beliau mempertanyakan mengapa para pembuat film tersebut hanya fokus menyoroti dan mencari-cari kesalahan proyek di Merauke saja. Kenapa mereka seolah-olah buta terhadap keberhasilan optimalisasi lahan di daerah-daerah lain? Pemerintah faktanya telah sukses membuka dan mengembangkan ratusan ribu hektar lahan pertanian produktif di Sumatera Selatan. Rawa-rawa yang dulunya terbengkalai di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, kini disulap menjadi lumbung padi modern yang bisa ditanami hingga 3 kali dalam setahun. Program serupa pun sukses berjalan lancar di Aceh hingga Sulawesi Selatan. Namun anehnya, semua pencapaian luar biasa yang berhasil menurunkan harga beras di beberapa wilayah terpencil ini sama sekali tidak pernah dilirik oleh lensa kamera mereka. Ada fakta baru lainnya yang juga terungkap ke permukaan. Program cetak sawah berskala besar di Merauke ini murni dibiayai oleh anggaran negara dan ditujukan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat lokal tanpa melibatkan monopoli perusahaan raksasa atau badan usaha milik negara (BUMN) secara eksklusif. Bahkan, intervensi teknologi pertanian yang dibawa ke Papua terbukti berhasil memangkas harga beras lokal secara drastis. Dari yang tadinya mencekik leher sebesar Rp30.000 per kilogram, kini turun drastis menjadi hanya Rp13.000 per kilogram. Skenarionya jelas. Pemerintah ingin membebaskan masyarakat Papua dari jerat kemahalan pangan. Jika data lapangan menunjukkan bahwa program ini membawa dampak positif bagi ekonomi warga bawah, lalu kenapa narasi yang disebarkan ke masyarakat justru sebaliknya?
Kepentingan terselubung apa yang sebenarnya sedang bermain di balik tirai polemik ini? Dan inilah yang membuat banyak orang terkejut. Polemik yang terjadi saat ini sebenarnya bukanlah perang ideologi murni tentang kepedulian terhadap lingkungan hidup atau perlindungan hak-hak masyarakat adat semata. Jika kita mau membedah masalah ini lebih dalam dengan pikiran yang jernih, di akar rumput sedang terjadi benturan kepentingan ekonomi yang sangat raksasa skala global. Di satu sisi, ada pemerintah, para penyuluh pertanian, dan jutaan petani lokal yang bercita-cita ingin melihat Indonesia berdaulat, mandiri, berdiri di atas kaki sendiri secara pangan. Di sisi lain, ada bayang-bayang gurita bisnis dari para mafia impor, pemburu rente, hingga negara-negara pengekspor yang selama ini meraup untung, melimpah dari ketergantungan pangan Indonesia. Bagi para kartel dan importir asing, Indonesia yang mandiri secara pangan adalah sebuah mimpi buruk dan ancaman paling nyata bagi kelangsungan bisnis mereka. Semakin swasembada negara kita, maka akan semakin menyusut pula pundi-pundi dolar yang bisa mereka keruk dari isi perut rakyat Indonesia. Oleh karena itu, segala macam cara akan dilakukan untuk mendelegitimasi, merusak citra, dan menggagalkan setiap program pertanian strategis yang dicanangkan oleh pemerintah. Caranya bagaimana? Ya, lewat perang asimetris. Salah satunya adalah dengan melakukan penggiringan opini publik, menggunakan media visual yang dikemas secara emosional dan dramatis, agar masyarakat menolak proyek tersebut atas nama isu lingkungan. Konflik kepentingan ini semakin terlihat jelas ketika kita melihat bagaimana narasi film tersebut sengaja dipasarkan dan digaungkan secara masif. Mereka mencoba membangun persepsi di benak generasi muda perkotaan bahwa merusak hutan demi menanam padi adalah sebuah kejahatan besar. Padahal, negara-negara maju di Eropa dan Amerika dulunya juga melakukan pembukaan lahan besar-besaran untuk mengamankan pasokan pangan mereka sendiri sebelum akhirnya mereka sekaya sekarang. Mengapa ketika Indonesia ingin melakukan hal yang sama demi memberi makan rakyatnya, kita justru dihalangi oleh berbagai narasi buatan dalam negeri? Tapi, coba deh bayangkan apa yang bakal terjadi kalau narasi-narasi negatif ini berhasil menghasut masyarakat luas dan membuat program swasembada pangan nasional ini dipaksa berhenti di tengah jalan. Siapa yang tertawa paling keras di akhir cerita? Aku tanya, ini aku kasih traktor gratis. Pemerintah, aku perbaiki kehidupannya, kesejahteraannya, dan tidak ada milik pemerintah. Lah, masyarakatnya ada mungkin 1000-an di situ, setuju semua. Anda tidak setuju, bisa enggak Bapak Anda Metias, aku biayai tiketmu pergi beritahu, tidak setuju, kumpul traktor itu kita pindahkan ke Sulawesi Tenggara. Jika perang opini dan penyebaran narasi negatif ini terus-terusan dibiarkan berkembang liar, tanpa adanya klarifikasi berbasis data yang kuat, dampaknya bisa sangat fatal bagi masa depan psikologis bangsa kita. Dampak yang paling pertama dan paling kasihan tentunya adalah para petani lokal kita sendiri. Mereka yang sudah mengorbankan waktu, tenaga, dan keringat di tengah sawah bisa merasa jerih payahnya sama sekali tidak dihargai oleh bangsa sendiri karena program tempat mereka menggantungkan hidup terus-menerus dicap buruk di media. Tidak hanya itu, para aparatur negara dan jajaran kementerian di lapangan pun bisa menjadi ragu-ragu atau takut dalam mengambil keputusan-keputusan berani demi kedaulatan pangan hanya karena takut diserang oleh opini publik. Ujung-ujungnya, kalau program optimalisasi lahan dalam negeri ini mandek dan gagal total, kita dipastikan akan kembali lagi ke setelan pabrik, bergantung penuh pada impor beras asing. Saat skenario buruk itu terjadi, jutaan ton devisa negara yang nilainya puluhan triliun rupiah akan terbang begitu saja ke luar negeri untuk memperkaya petani di negara lain. Sementara itu, petani lokal kita akan semakin miskin karena harga produk mereka kalah bersaing, dan kedaulatan negara kita sepenuhnya akan tersandera oleh kebijakan politik pangan negara pengekspor. Ketika negara luar memutuskan untuk menghentikan pasokan beras karena alasan krisis iklim mereka sendiri, ratusan juta mulut di Indonesia mau diberi makan apa? Sungguh sebuah ironi yang sangat mengerikan dan mengancam stabilitas nasional, bukan? Pertanyaannya sekarang, langkah konkret dan strategis apa yang harus diambil oleh kita semua ke depannya agar tidak terjebak dalam permainan opini ini? Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beserta seluruh jajaran Kementerian Pertanian tampaknya sudah mengambil sikap yang sangat tegas.
Mereka memilih untuk menutup telinga rapat-rapat dari segala kegaduhan politik di media sosial dan memilih untuk tetap fokus bekerja nyata mengejar target di lapangan. Bagi mereka, program swasembada pangan nasional harus tetap berjalan terus tanpa boleh goyah sedikit pun, karena ini bukan lagi sekadar urusan perdebatan estetika film dokumenter, melainkan urusan harga diri bangsa dan urusan perut ratusan juta rakyat yang tidak bisa ditunda bahkan untuk 1 hari pun. Menghadapi skenario masa depan, masyarakat luas, terutama generasi muda, juga diharapkan bisa semakin cerdas, kritis, dan bijak dalam memfilter setiap informasi yang berseliweran di internet. Kita semua harus mulai belajar untuk bisa membedakan dengan jernih mana kritik yang sifatnya murni membangun demi perbaikan sistem tata kelola lingkungan, dan mana kritik destruktif yang sengaja diciptakan sebagai pesanan tersembunyi dari para oknum yang merindukan masa-masa indahnya mengeruk keuntungan dari bisnis impor pangan. Indonesia tidak boleh kalah oleh propaganda yang ingin melihat bangsa ini tetap lemah dan bergantung pada belas kasihan pangan negara lain. Kita butuh pesta panen raya di atas tanah kita sendiri, bukan pesta ketergantungan impor yang semu. Bagaimana menurut kalian, Sobat Jendela Pengetahuan? Apakah kalian setuju dengan sentilan keras dan langkah tegas dari Mentan Amran dalam menghadapi polemik ini? Atau kalian punya sudut pandang lain yang tak kalah menarik untuk didiskusikan? Yuk, langsung saja tulis opini dan analisis cerdas kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, share video ini ke grup-grup kalian, dan pastinya subscribe channel Jendela Pengetahuan agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita mendalam dan penuh wawasan berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan menarik selanjutnya.